Udah mulai ya. Halo, shalom semuanya. Shalom Pak Gracia Pelo, shalom semuanya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan pengajaran. Nah, pada malam hari ini yang membawakan pengajaran adalah Pak Gracia Pelo. Nah, sebelum kita mulai pengajaran ini, lebih baiknya kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Yang dipimpin oleh Bu Linsi. Silakan Bu Linsi. Hanya Tuhan kita yang selalu memberikan kita jalan. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memiliki begitu power, begitu besar karunia yang diberikan kepada umatnya. Buat kalian, kita semua yang sudah mendapatkan karunia keselamatan tersebut, berbahagialah. Berbahagialah bukan karena kalian bisa mengusir setan, tapi berbahagialah karena nama kalian sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Dan kehidupan-kehidupan yang error di dunia bisa kita atasi karena Roh Kudus yang ada pada kita. Dan Tuhan selalu memberikan kita jalan di saat kelihatannya tidak ada jalan. Tuhan selalu memberikan kita guidance, petunjuk saat banyak orang yang kesasar. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength of His new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He walks in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength of His new day, He will make a way. He will make a way for me. Terima kasih Tuhan atas berkah yang Engkau berikan kepada kami, karena pengajaran yang akan Engkau curahkan dari hamba-Mu Tuhan, Pak Gracia Pelo. Berkatilah beliau, urapilah beliau, gunakan mulutnya Tuhan, jari-jarinya, dan semua yang ada padanya. Urapi dari atas kepala sampai bawah kakinya Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau telah memberikan kami kuasa untuk melawan kedagingan kami. Dulu yang kami tidak mengerti apa itu zina dan apa itu dosa zina. Dan kami tidak kuat untuk melawan dosa tersebut. Karena Engkau telah mencurahkan, memberikan kami karunia kemenangan tersebut. Kami bisa melawan dan mengerti Tuhan dosa perzinahan tersebut. Kiranya Tuhan Engkau juga berkahi teman-teman kami yang baik yang ada di online YouTube
atau Facebook atau yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami meminta Engkau Tuhan untuk membukakan mata dan telinga muslim dan muslimah yang terjebak, yang masih dibutakan akan keeroran setan. Tuhan, celikkan mata mereka. Celikkan Tuhan mata mereka dalam nama Yesus. Saya ikat semua roh-roh kegelapan. Saya ikat semua roh-roh Islam, roh-roh perzinahan, roh-roh percabulan dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin, terima kasih. Ya, silakan Pak Gracia. Oke, aku share screen dulu ya. Oke. Silakan, Sekar. Oke, bentar. Oke, sudah kelihatan ya? Halo? Sudah kelihatan? Oke. Shalom, sampai berjumpa lagi kawan-kawan bolo-bolo inyo manis. Teman-teman dari WAFM, WA for Murtadin. Kita kumpul lagi untuk melanjutkan seri pengajaran tentang perbandingan agama dalam topik pernikahan antara agama Kristen dan Islam. Ini masuk seri yang ketiga. Zina dan azl. Kata zina sudah familiar, tapi mungkin bagi kawan-kawan orang Kristen, azl itu kata yang asing. Seperti apa azl itu nanti kita akan lihat dalam pemaparan berikut ini. Zina. Zina itu dosa. Baik Kristen dan Islam mengakui zina itu dosa. Dilarang berzina itu aturan di agama Kristen dan Islam. Jadi dua agama ini menentang, menolak bahkan hukuman zina bagi para orang yang berbuat zina di dalam Islam. Hukumannya mati. Dia ditanam setengah badan, terus dilempari batu sampai mati. Kalau budak yang berzina dipukuli. Namun sekalipun orang Kristen menolak, anti, mengatakan zina itu dosa, demikian juga Islam menolak zina. Namun makna, definisi dari zina dalam Kristen dan Islam ini berbeda. Istilah boleh sama, tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata ada perbedaan yang besar antara zina dalam perspektif Kristen dan zina dalam perspektif Islam. Jadi, saya tegaskan dari awal, sekalipun dua agama ini sama-sama menolak zina, zina itu berdosa, tapi makna zina dalam Kristen tidak sama dengan makna zina dalam Islam. Kalau dalam Kristen, zina itu hubungan seks selain dengan istri yang sah. Dengan siapapun, jikalau dia bukan istri yang sah, itu zina. Bahkan di dalam perjanjian baru, definisi zina tidak hanya hubungan kelamin, hubungan seks antara yang bukan pasangan. Jikalau mata kita, khayalan kita menginginkan wanita, dan kita ingin tidur dengan dia dalam khayalan kita, itu sudah melakukan zina di dalam hati dan pikiran. Jadi kalau mau lihat aturan larangan berzina di dalam Kristen, banyak sekali ayat di dalam Kejadian Keluaran Exodus 20:14. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina. Kejadian 20:14 artinya jangan berzina. Ini salah satu hukum Taurat. Di dalam Yakobus 2:11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Maksudnya konteksnya Yakobus itu begini.
kamu nggak berzina, tapi kamu melakukan dosa yang lain. Karena kamu melakukan dosa yang lain, sekalipun kamu tidak berzina, kamu juga pelanggar hukum. Artinya membunuh, mencuri, dan zina itu dosa dan pelanggaran hukum. Jadi ayat di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru sama. Zina dosa itu melanggar hukum Allah. Nah, sedangkan zina dalam Islam itu adalah suatu hubungan seks dengan selain istri-istri yang sah dan selain dengan budak-budak yang dimiliki plus wanita-wanita tawanan perang. Jadi kalau berhubungan seks dengan istri-istri yang sah, berhubungan seks dengan budak-budak dan wanita-wanita tawanan perang, itu halal. Tapi kalau, jadi keliru nih, boleh seks dengan istri orang lain ini untuk budak ini ya. Kecuali kategori istri-istri yang sah dan budak-budak tawanan perang yang kita miliki, hubungan seks dengan selain istri dan tawanan atau budak-budak perempuan yang kita miliki, baru itu dikatakan zina. Jadi sekalipun budak kita ini sudah bersuami, andai kata saya orang muslim dan saya menginginkan dia dan saya ajak dia tidur di kamar saya, itu tidak dosa, itu halal dalam Islam. Jadi yang namanya halal itu berhubungan seks dengan istri maksimum 4. Tidak boleh lebih. Atau selain istri yang 4 tadi, boleh meniduri bersenggama dengan budak-budak dan wanita-wanita tawanan perang tanpa ada batasan jumlah. Ini halal, ini tidak berdosa. Yang haram ya selain ini. Jadi misalnya saya sudah punya 4 istri, saya punya 20 budak wanita. 4 istri saya dan 20 budak wanita saya itu tidak masalah. Itu hak saya. Saya boleh kapanpun menyenggamai dia. Saya baru dikatakan berzina jikalau saya berhubungan seks dengan nyonya kawan saya dari tetangga saya, kira-kira begitu. Atau kalau di dalam aturan Islam itu tuan boleh berhubungan seks dengan budak perempuan. Tapi kalau janda dilarang berhubungan seks dengan budak laki-laki. Jadi jikalau bosnya itu adalah seorang wanita dan dia menjanda, dia tidak boleh berhubungan seks dengan budak laki-laki yang dia inginkan. Karena aturan di dalam Al-Quran, aturan Islam, hanya tuan yang boleh melakukan hubungan seks dengan budak-budak wanita, bukan nyonya. Atau di dalam hadis itu ada satu kasus, kalau nggak salah itu di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang bos besar, suaminya meninggal, istrinya menjanda. Kemudian istrinya memanggil budak laki-laki yang dia sukai dan dia bersenggama. Terus dia cerita. Begitu dia menceritakan ini dipanggil sama Umar bin Khattab, dimarahi. Ayat Al-Quran itu hanya mengizinkan tuan dengan budak wanita, bukan nyonya, bukan kamu dengan budak laki-lakimu. Akhirnya budak lakinya disembelih. Kemudian janda tersebut, nyonya bos besar ini yang tidur dengan budak laki-laki, dilarang menikah sampai mati sebagai hukumannya. Jadi yang dimaksud zina dalam Islam itu jika tuan muslim A dengan nyonya muslim B, dua-dua orang muslim, orang merdeka, tetanggaan, ini zina. Karena nyonya B bukan istri tuan A. Nyonya B bukan budaknya tuan A, ini zina. Atau budak laki-laki suatu tuan melakukan hubungan seks dengan budak wanita tuan B. Mereka tidak menikah, ini zina. Dan di dalam aturan Islam sangat tegas, budak dilarang menikah tanpa izin tuan. Kalau ada budak wanita menikah diam-diam tanpa izin tuannya bisa marah dan bisa ditindak pidana. Karena budak itu properti milik tuannya.
Enak aja kamu kawin sama dia, tidur sama dia. Kamu tuh milik saya yang bisa meniduri kamu. Kok kamu kawin enggak bilang-bilang? Nah, ini bisa kena pidana di dalam hukum Islam, bisa kena pidana. Nah, kita baca sedikit hanya untuk review ya, mengingat kembali yang kemarin. Di dalam surah An-Nisa, penjelasannya tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, dan diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Jadi kalau ada perempuan udah punya suami, perempuan merdeka yang sudah bersuami, tidak boleh kamu kawini atau kamu tiduri. Kecuali wanita yang bersuami itu adalah budak-budak milik kita. Ini penjelasannya Ibnu Katsir yang kemarin. Yang dimaksud ayat itu artinya dijelaskan oleh Ibnu Katsir bunyinya begini. Diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya. Yakni dia telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang. Dihalalkan. Boleh, tidak berdosa bagi kalian menggauli mereka. Bila terlebih dahulu kalian mengistibrakkan, memberi kesempatan untuk mereka untuk dibersihkan rahimnya haid apa tidak. Kalau tidak haid berarti rahimnya ada hamil, tidak boleh ditiduri. Tapi kalau perempuan itu menstruasi, oh berarti rahimnya kosong. Maka tuan-tuan mereka boleh meniduri. Karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut. Masih dalam tafsirnya Ibnu Katsir, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Sofyan As-Sauri, dari Utsman Al-Bati, dari Abul Khalil, dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang menceritakan kami pernah memperoleh tawanan perang Autas. Dia perang dengan suku Autas, Bani Autas. Sedangkan mereka, wanita-wanita yang ditawan, yang ditangkap itu, sudah mempunyai suami. Maka laskar-laskar muslim itu risih, nggak suka, enggan untuk menggauli mereka, enggan untuk menyetubui, menyenggamai mereka. Karena yang ditangkap ini, tawanan-tawanan perempuan yang ditangkap di medan perang sudah punya suami. Kemudian laskar-laskar muslim ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah dia bertanya, Nabi gimana ini, boleh nggak kita meniduri perempuan-perempuan ini yang katanya udah bersuami? Turunlah ayatnya itu tadi, surah An-Nisa 24. Dan diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. Setelah Allah memberikan ayat semacam ini turun, maka laskar-laskar muslim yang berperang, yang menang, dapat tawanan itu, penjelasan terakhirnya yang saya kasih warna merah apa? Maka kami menghalalkan farji mereka. Kami menghalalkan kemaluan mereka, menghalalkan vagina mereka. Ini tafsir Ibnu Katsir. Anda bisa beli buku ini di toko buku muslim. Harganya sekitar antara 55 sampai 65 ribu, murah kok. Juz 5. Ayat pertama ya penjelasan tentang ayat itu tadi. Tafsir Ibnu Katsir yang saya foto ini ada 30 jilid, bisa dibeli jilidan, bijian. Nggak harus satu set. Nah, kalau tadi tafsir, kita lihat konfirmasi hadis ya. Kita lihat konfirmasi dari hadis Sahih Muslim. Ini hadis Muslim. Diizinkan, diperbolehkan meniduri, bersenggama, berhubungan seks dengan tawanan ketika selesai masa iddahnya. Setelah selesai masa menunggu sampai menstruasi. Andai kata dia sudah punya suami, dia perempuan yang sudah menikah, masih punya suami, maka pernikahannya itu dianggap gugur karena dia sudah menjadi tawanan.
Jadi siapapun yang jadi tawanan, andai kata dia bersuami, dia sudah nggak dianggap pernikahannya sudah batal karena dia adalah tawanan perang. Nih, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah pada perang Hunain mengirimkan pasukan ke Autas. Para prajurit bertemu dengan musuh dan mereka memeranginya. Pada perang itu pasukan kaum muslim memperoleh kemenangan dan berhasil menawan banyak tawanan, anak-anak dan para wanita. Nampaknya orang-orang merasa berdosa bila mereka menggoli para tawanan wanita. Nampaknya orang-orang tentara-tentara muslim yang menang perang yang dapat banyak tawanan ini merasa berdosa. Dosa kalau sampai aku meniduri tawanan-tawanan wanita yang ketangkep ini. Karena para tawanan itu masih berstatus sebagai istri orang-orang musyrik. Dia sudah istrinya orang. Dosa kalau aku meniduri mereka. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Dan perempuan-perempuan yang musanat yang terjaga kesuciannya kecuali para budak kalian. Maksudnya perempuan-perempuan yang sudah punya suami yang ditawan tadi itu halal. Halal disenggamai, halal ditiduri setelah masa menunggu mereka telah habis. Ditunggu sampai menstruasi. Nah, sekarang kita masuk ke masalah azl. Azl ini bahasa Arab yang artinya coitus interruptus. Di dalam berhubungan seks, spermanya tidak disemprotkan di dalam kemaluan wanita, tapi disemprotkan di luar vagina. Ini azl. Di dalam hadis, di dalam hukum Islam, ada aturan tentang azl. Dan mengenai azl ini boleh apa tidak boleh, dari semua hadis yang saya lihat, saya punya beberapa hadis, banyak ya, enggak semua, saya kira-kira punya 13 set hadis yang berbeda. Antara yang satu ada perbedaan dengan pendapat dengan yang lain. Ada yang mengatakan tidak boleh melakukan azl, ada yang mengatakan boleh dengan catatan. Sekarang kita lihat hadis-hadis yang mengatakan tidak boleh menyemprotkan sperma di luar vagina. Di dalam Sahih Muslim jilid 2, kitab nikah, nukah, bab 22 hukum asal, ada pertempuran antara Muslim dengan Bani Mustalik. Para laskar-laskar Muslim itu ingin bersenang-senang, ingin berhubungan seks dengan tawanan-tawanan perempuan, tapi dia takut kalau berhubungan seks dengan para budak yang ditangkap nanti hamil. Kalau hamil, harganya turun. Gimana caranya gimana caranya berhubungan seks dan bersenang-senang dengan tawanan perang, tapi nggak hamil supaya tebusannya tinggi. Nih, ini bukunya hadis Sahih Muslim jilid kedua. Kalau yang hadis yang ini nggak bisa beli eceran kayak tafsir Ibnu Katsir ya, harus beri satu set itu. Nih, di dalam bab 22. Hukum tentang menyemprotkan sperma di luar vagina. Nih, baca hadisnya. Dari Ibnu Muhairis. Dia berkata, aku bersama Abu Sirmah masuk ke rumah Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu Abu Sirmah bertanya kepadanya, wahai Abu Sa'id, apakah engkau mendengar Rasulullah menjelaskan tentang azl? Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya, aku mendengar. Kami pergi berperang bersama Rasulullah. Muhammad ikut dalam pertempuran itu, ada di dalam pasukan. Pada perang Bani Mustalik. Lalu kami menawan wanita-wanita Arab. Kemudian, lama kami tidak bersetubuh. Jadi laskar-laskar ini sudah lama nggak berhubungan seks dengan entah dengan istrinya, dengan siapalah.
Tetapi kami menginginkan uang tebusan. Kami sudah penat, sudah lama nggak bersetubuh, tapi ingin menjual budaknya dengan harga tinggi dapat tebusan. Kami ingin bersenang-senang. Maksudnya ayat ini mereka ingin berhubungan seks dengan perempuan-perempuan yang ditangkap dan melakukan asal. Dan mereka di saat berhubungan seks dengan tawanan-tawanan perempuan yang ditangkap di medan perang, spermanya para laskar-laskar muslim ini disemprotkan di luar vagina. Kami berkata, kami melakukan hal itu, melakukan asal, sedangkan Rasulullah berada di tengah-tengah kami. Dan kami pun belum menanyakan kepada beliau. Jadi mereka sudah melakukan dahulu asal, di saat Muhammad ada di tengah-tengah pasukan itu, dan belum minta konfirmasi apakah yang seperti ini boleh apa tidak boleh. Nah, setelah melakukan hal itu, mereka tanya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, Muhammad berkata, nggak jadi soal, nggak masalah kalau kalian nggak melakukan itu. Karena tidaklah jiwa yang Allah ciptakan untuk ada sampai hari kiamat. Kecuali dia pasti akan tetap ada. Maksudnya kalimat itu kira-kira begini. Kalau kalian tidak melakukan asal itu nggak masalah. Karena kalau memang seorang itu ditakdirkan untuk hamil dan melahirkan anak, ya melahirkan. Tapi kalau dia ditakdirkan tidak hamil dan tidak punya anak, ya tidak bakal punya anak. Oh sebentar, ini bandwidthku agak turun. Saya matikan dulu ya. Itunya, oke. Jadi kalau kalian berhubungan seks, nanti benihmu itu jadi kehamilan atau tidak hamil itu urusan Allah, bukan urusanmu. Jadi jangan, enggak usah dibuang-buang di luar lah spermamu itu, katanya Muhammad. Itu yang tadi kan saya Muslim ya. Sekarang kita lihat riwayat yang sama Anda bisa lihat di dalam hadis Sunan Abu Dawud. Itu juga terdapat dalam hadis Sahih Sunan Ibnu Majah, hadis Sahih Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Daraqutni, Sunan Darimi, dan yang lain-lain. Dan semua hadis-hadis ini saya punya semua di rumah. Tapi ya enggak saya tunjukkan semua lah, ngapain. Hanya saya pilih beberapa hadis saja ya. Contoh ini, hadis Sahih Sunan Ibnu Majah. Pada bab 30, asal, aturan Islam tentang mengeluarkan sperma di luar vagina saat berhubungan intim. Nih, dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai azal. Maka Rasulullah bersabda, apakah kalian melakukan itu? Tidak ada halangan atas kalian untuk tidak melakukannya. Kalau kamu nggak melakukan itu nggak ada masalah, nggak ada halangan. Sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah takdirkan untuk ada, melainkan ia akan ada. Mengenai hamil enggak hamil, mengenai dia nanti punya bayi apa enggak, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Semprotkan aja di dalam, enggak usah dibuang di luar. Ini katanya Ibnu Majah. Di penjelasan yang lain, di hadis Ibnu Majah nomor 1577 atau 1954 dari Jabir, kami melakukan azal pada masa Rasulullah dan Al-Quran tengah turun. Jadi dari riwayatnya Jabir mengatakan, orang Islam Muslim dulu melakukan azal di saat Muhammad masih hidup dan di saat Al-Quran tengah turun, ayat-ayat Al-Quran sedang turun. Ini sahih ini. Ini hadis yang sunan yang kedua, Sahih Sunan Abu Dawud. Di buku yang pertama, sama. Hadis-hadisnya riwayatnya sama. Artinya mengenai aturan azal itu, ini mutawatir dan menjadi aturan hukum Islam. Jadi semprotkan aja di dalam, enggak usah di luar, kira-kira begitu.
Nih, di dalam Sahih Sunan Abu Dawud, hadis nomor 2172, diriwayatkan dari Ibnu Muhairis. Dia berkata, saya masuk ke dalam masjid. Saya melihat Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah itu saya duduk di sisinya. Saya bertanya kepadanya tentang azl. Abu Sa'id menjawab, dahulu kami pernah pergi berperang, pergi bersama Rasulullah dalam perang Bani Mustalik. Kami mendapatkan tawanan perang. Kemudian kami menginginkan para wanitanya. Kesendirian tanpa istri membuat kami penat. Maka para laskar-laskar muslim yang berperang tadi, yang dapat banyak perempuan, ingin melakukan azl terhadap para tawanan perang. Kemudian kami katakan, dia berkata, kami melakukan azl di saat Nabi masih berada di sisi kami, masih berada di antara kami, sebelum kami bertanya kepadanya. Jadi para laskar-laskar Islam itu yang perang itu, yang banyak tawanan-tawanannya itu, sudah meniduri perempuan-perempuan itu dan melakukan azl. Dan belum bertanya apakah hal ini boleh apa tidak kepada Muhammad. Setelah itu barulah kami bertanya kepada beliau tentang hal tersebut. Nabi bersabda, apa bahayanya bagi kalian jika tidak melakukan azl? Kalau kalian tidak melakukan itu, bahayanya apa coba? Terus kembali lagi kalimat yang tadi, sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun akan tercipta hingga hari kiamat, melainkan ia tetap akan tercipta bila Allah menghendakinya. Kalau Allah tidak menetapkan, menakdirkan itu menjadi kehamilan, tidak bakal hamil. Kecuali Allah sudah menakdirkan itu terjadi pembuahan dan kehamilan, ya pasti terjadi. Jadi tidak usahlah dilakukan azl-azl. Jadi ini hadis-hadis tentang yang mengatakan azl jangan dilakukan. Tapi coba kita cermati. Orang-orang muslim sudah melakukan azl dan Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ikut dalam pertempuran itu. Dan di dalam penjelasan hadis, di saat mereka melakukan azl, meniduri perempuan-perempuan itu dan melakukan azl, ayat-ayat Al-Quran sedang turun. Nah, yang mereka permasalahkan apa? Mereka mempertanyakan hukum, aturan bagaimana menyemprotkan sperma, di dalam apa di luar. Itu yang mereka permasalahkan. Tidak mempermasalahkan apakah meniduri perempuan yang ditawan, apakah dia janda atau istri orang ini boleh apa tidak. Jadi mereka itu bertanya bukan karena perempuan ini boleh apa nggak boleh ditidurin. Enggak, dalam kasusnya azl yang ditanya itu bagaimana metode menyemprotkan sperma yang benar. Jadi caranya menyemprotkan sperma itu yang dipermasalahkan dan tidak ada satupun pertanyaan mengenai hubungan seks dengan para budak karena Allah sudah memberikan ketetapan budak-budak yang kalian miliki itu halal ditiduri walaupun tidak dinikahi. Mengenai hamil apa tidak, itu urusannya Tuhan, bukan urusanmu. Ini kalau kita cermati hadis-hadis tentang azl yang mengatakan azl tidak boleh. Nah, tapi ada hadis yang mengatakan boleh melakukan azl. Ini menarik. Ini hadisnya di dalam Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah, ini malah guru-gurunya imam-imam hadis yang lain. Gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim. Di dalam hadisnya Al-Muwatta, jilid 1, bab tentang azl, terbitan Pustaka Azam 2014, halaman 845, ini. Boleh melakukan azl dengan catatan. Ya, kita lihat ya. Hadis dari kitab Al-Muwatta Imam Malik bin Anas. Di dalam hadisnya dia memberikan penjelasan tentang bagaimana aturan azl terhadap istri itu seperti apa, hukum
aturan azl terhadap budak-budak yang dimiliki dan tawanan-tawanan wanita perang itu gimana? Azl terhadap istri, yang mana istri tersebut adalah budaknya orang lain. Ini ada di dalam Al-Muwatta, hadisnya Imam Malik bin Anas. Saya sudah scan-kan di dalam buku saya di Teknik-Teknik Apologetika Jilid 2. Ini foto dari buku saya karena Al-Muwatta ini ada di tempat lain. Saya tidak ada kesempatan ambil buku di tempat yang saya titip karena rumah saya nggak cukup nyimpan buku. Jadi yang saya sudah saya scan di dalam, yang sudah saya kutip dalam buku saya yang saya foto. Coba kita lihat yang paling atas. Aturan-aturan azl lainnya dapat dilihat dalam Al-Muwatta. Imam Malik dalam Al-Muwatta meriwayatkan hadis-hadis mengenai melakukan azl kepada budak, kepada istri yang telah menjadi budak orang lain. Nah, kita lihat. Hadis yang pertama, Al-Muwatta hadis nomor 1245. Ia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Dimrah bin Sa'id Al-Mazini, dari Al-Hazad bin Amr bin Ghazaniyah, bahwasanya suatu ketika ia sedang duduk bersama Sa'id bin Sabit. Lalu datanglah Ibnu Khat, yakni seorang lelaki dari Yaman. Lalu ia berkata, "Wahai Abi Sa'id, aku memiliki beberapa budak perempuan dan para istriku tidak lebih menarik daripada mereka." Istrinya kalah cantik sama budaknya ini. Namun tidak semua mereka aku inginkan mengandung daripadaku. Apa boleh aku melakukan azl? Jadi orang laki-laki ini, Ibnul Qahad, punya beberapa budak yang lebih cantik dari istri-istrinya. Tapi dia tidak menginginkan memiliki keturunan dari perempuan-perempuan tawanan budak-budak yang dia miliki. Terus dia tanya, boleh nggak aku menyenggamai tapi spermaku tak buang di luar? Sa'id bin Sabit berkata, berilah dia fatwa, wahai Hajjaj. Al-Hajjaj melanjutkan kisahnya. Maka aku berkata, semoga Allah mengampunimu. Kemudian kami duduk di dekatmu adalah untuk belajar darimu. Sa'id berkata lagi, berilah dia fatwa. Maka aku katakan, itu ladangmu. Budak-budakmu itu ladangmu. Bila mau, engkau boleh menyiraminya. Bila tidak mau, ini ada kurang tulis, engkau tidak menyiraminya. Jadi mau disemprotkan di dalam apa di luar itu tidak ada masalah. Aku pun pernah mendengar hal ini dari Sa'id, lalu Sa'id berkata, benar. Jadi kalau menurut hadis Imam Malik bin Anas, budak disemprotkan di dalam spermanya atau di luar itu tidak ada masalah. Wong itu punya-punyamu, ladang-ladangmu. Hadis yang berikutnya. Ia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Humaid bin Kaisal Maliki, dari seorang lelaki yang biasa disebut Zafid, bahwasanya ia mengatakan, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang azl. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi, masih keluarganya Muhammad. Lalu Ibnu Abbas memanggil budak perempuannya. Kemudian ia berkata kepadanya, hei budak sini. Begitu budaknya datang, Ibnu Abbas bilang, beritahukan kepada mereka. Ayo jelaskan. Namun budaknya Ibnu Abbas itu malu-malu. Tidak mau menundukkan kepala, tidak mau ngomong lah. Maka Ibnu Abbas berkata, begitulah, aku sendiri melakukannya. Maksudnya bahwa sahabat Muhammad, keluarganya Muhammad, Ibnu Abbas, melakukan azl terhadap budak yang dia panggil ini tadi. Malik mengatakan, seorang lelaki tidak boleh melakukan azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya. Namun, dia boleh melakukan azl terhadap perempuan budak, terhadap budak perempuannya tanpa minta izin. Dan barang siapa yang mempunyai istri yang statusnya sebagai budak orang lain,
maka ia boleh melakukan asal kecuali dengan izin mereka. Ini kalau kita lihat aturan asal boleh dengan catatan di dalam hadisnya Imam Malik bin Anas di kitab Al-Muwatta. Jadi kalau istri kita harus bertanya, "Ma, ini tak semprotin di luar boleh nggak, Ma?" "Nggak boleh, Pak." "Ya udah deh di dalam." Kira-kira gitu. Kalau budak, nggak perlu izin-izinan, sesukanya kita. Mau disemprotkan di mana-mana ya terserah. Tidak perlu izin dari budak. Istri kita yang jadi budak orang lain sama dengan hukum istri yang tidak menjadi budak, harus minta izin. Ini kesimpulan dari hadisnya Imam Malik bin Anas. Di Alkitab ada juga kasus berhubungan seks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Itu kasusnya Onan dengan Tamar, kasusnya di Alkitab itu. Dari kata onan muncullah kata onani. Padahal ya agak menyimpang karena onani bukan seperti kasusnya Onan. Di dalam Kejadian 38, Yehuda mengambil istri bagi Er. Er itu anak sulungnya Yehuda. Seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Dipanggil Tuhan, mati karena itu. Er mati tanpa punya anak. Tamar belum sempat punya anak dari Er. Maka berkatalah Yehuda kepada Onan. Onan ini adiknya Er. Hampirilah istri kakakmu. Ini adat ya. Perkawinan saudara ini adat. Jadi kalau ada kakak kita tidak punya anak tapi sudah meninggal, adik laki-laki boleh memberikan keturunan bagi kakaknya. Ini perkawinan saudara. Ini adat Yahudi kuno dan ini bukan firman Allah, perintah Allah, enggak ya. Ini hanya kebudayaan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, adiknya Er. Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan Tamar dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Onan yang melakukan perkawinan saudara ini, jikalau sampai Tamar istrinya Er itu punya anak dari Onan, anaknya ini bukan anaknya Onan, tapi diadopsi secara hukum kuno saat itu menjadi anaknya Er. Siapapun anaknya yang dihasilkan oleh Onan sebagai dalam pernikahan saudara ini dianggap anaknya Er. Nah, karena Onan tahu bahwa bahwa ia yang bukan punya keturunannya nanti, kalau sampai ini punya anak, anaknya bukan anakku, ini anak kakakku. Namanya berdasarkan nama kakakku dan dia akan mewarisi semua harta kakakku. Oleh karena itu dia setiap kali meniduri Tamar, istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang di luar vagina. Supaya jangan sampai memberi keturunan kepada kakaknya. Nah karena Onan selalu melakukan hal ini, hal itu dilakukan, tetapi yang dilakukan Onan itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan menghukum Onan dan Onan itu mati. Yang dalam kasusnya Onan, yang dilakukan Onan ini, dia punya niat jahat. Aku hanya mau menikmati tidur dengan istri kakakku dan jangan sampai istri kakakku melahirkan anak demi nama kakaknya. Yang mana dia akan mewarisi harta kakaknya menjadi kakaknya bin Er, enggak mau. Dan dia hanya mau meniduri istri kakaknya. Apa yang dilakukan Onan ini dengan maksud jahat dipandang bersalah sama Tuhan dan Tuhan menghukum Onan. Dari kata Onan inilah muncul kata onani. Meskipun ada penyimpangan makna dari makna onani dengan kelakuan Onan di dalam Alkitab ya. Jadi ini. Nah kesimpulannya kita bisa lihat zina dilarang Kristen dan dilarang dalam Islam. Tapi beda, definisinya beda banget. Bahkan Kristen itu tidak hanya berhubungan seks dengan yang selain istri. Memiliki keinginan bersenggama dengan wanita lain di dalam khayalan, di dalam pikiran, dalam hati, itu sudah zina.
Kalau Islam beda. Jadi kalau Islam mengatakan zina, kategori zina dalam Islam itu pasti zina dalam Kristen, pasti itu. Kalau Islam mengatakan ini zina, zina Islam, zinanya Islam itu pasti zinanya Kristen, pasti itu. Tapi kalau Kristen mengatakan ini zina, definisinya Kristen tentang zina, ini zina menurut Kristen, apa yang dikatakan zina dalam agama Kristen, dalam aturan Kristen, dalam aturan Alkitab, belum tentu zina dalam aturan Islam. Karena Islam mengizinkan berhubungan seks, bersenggama, selain dengan istri, itu halal dan sah kalau dengan budak-budak wanita dan wanita-wanita tawanan perang. Jadi kalau kita ngomong zina dalam perspektif makna Kristiani, itu belum tentu zina dalam Islam. Jadi kalau ada aturan seks yang halal dalam Islam, itu belum tentu halal dalam Kristen. Kalau yang halal dalam Kristen tentang seks, itu pasti halal dalam Islam. Tapi seks yang dihalalkan dalam fikih, dalam aturan Islam, dalam Al-Quran, belum tentu itu halal buat orang Kristen. Jadi materi kali ini, ya sudah saya jelaskan, saya batasi tentang zina dan azl, supaya kita bisa saling memahami ya. Oh ternyata Islam itu kayak begini. Oh ini loh ajarannya Islam yang mulia itu seperti ini. Ajaran Islam rahmatan lil alamin tentang seks, tentang zina, tentang asal seperti ini. Oh ini loh ajaran Kristen tentang seks, tentang asal. Materi kali ini ya supaya kita bisa saling menghormati, jangan menghina dan memfitnah agama lain. Kita peperkan apa adanya, beda ya kita tunjukkan beda. Kalau ada kesamaan ya kita ngomong kita sama. Tapi tidak boleh ada kebohongan dan fitnah. Inilah Islam, inilah Kristen. Kawan-kawan yang mengikuti seri-seri pengajaran saya harapkan kalian juga kutu buku. Kolektor buku seperti yang saya contohkan. Buku-buku sudah saya tunjukkan, penerbitnya saya sebutkan. Anda bisa beli, kalau dekat dengan toko buku muslim, datangi beli. Kalau agak jauh, ya beli secara online nanti dikirim. Supaya kita bisa dapat kesempatan belajar lebih dalam dan tidak asal memfitnah dan menghina agama orang. Ya, kita ngomong berdasarkan data. Dan saya sampaikan sekali lagi, channel Inyo Manis saya memberikan program promosi duet ambiar, 2 buku apologetika yang saya tulis. Salah satunya tadi yang saya sudah berikan, tampilkan tadi. Kalau beli harga normal 210.000. Tapi semasa program program seri kursus tentang mu'alaf murtadin, saya diskon 2 buku itu menjadi 130.000 selama persediaan masih ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gracia Velo. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, nanti ada sesi tanya jawab ya. Kita pujian penutup dulu, dilanjut doa. Doa dulu ya. Doa dulu baru pujian penutup. Gracia boleh pimpin doa penutup. Sekarang ini ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih materi tentang malam hari ini tentang zina dalam Islam dan Kristen serta aturan asal dalam Islam dan Kristen sudah disampaikan agar kita memiliki pengertian dan pemahaman yang benar terhadap masing-masing agama, tidak ada fitnah, tidak ada kebohongan. Kami bisa saling memahami, oh seperti ini toh aturan agama kalian, oh seperti toh ini toh aturan agama kita. Terima kasih ya Tuhan, berkati materi malam hari ini supaya bisa menjadi berkat buat semua orang yang menyaksikan siaran acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bu Lindsay silakan pimpin pujian penutup.
Ya, terima kasih.